Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana akan menjelaskan sedikit mengenai bab bersuci. Islam menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan badani selain rohani. Baik, kita mulai saja dari pengertian bersuci. Secara istilah, bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh merupakan anak kunci dan syarat sah sholat. Tujuan bersuci yang pertama menghilangkan hadas dan najis. Kedua, mendorong manusia untuk bersyukur. Yang ketiga, meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beribadah menghadap Allah syarat sah. Saat beribadah menghadap Allah, misalnya sholat, adalah suci dari hadas dan najis, maka tujuan toharoh selanjutnya adalah agar kita senantiasa beribadah kepada Allah dan ibadah yang kita lakukan bernilai sah. Berikutnya mengenai macam-macam bersuci. Yang pertama, bersuci badan pakaian. Jika pakaian dan badan terkena najis, maka hendaklah dicuci dengan air hingga hilang jika benda najis tersebut dapat dilihat seperti darah. Macam-macam bersuci lainnya yaitu bersuci dengan tanah. Dari ketiga najis yaitu mutawasitah, mukhafafah, dan mughalazo. Najis mughalazo harus dibersihkan berkali-kali. Menurut kaidah fikih, benda terkena najis ini harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Berikutnya, menyamak kulit binatang. Menyamak kulit bangkai adalah menghilangkan bekas-bekas daging dan darah yang masih menempel di kulit dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sebab kalau tidak dihilangkan, darah dan daging tersebut akan membusuk. Berikutnya adalah adab-adab akan berhajat. Yang pertama, tidak membawa apapun yang ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membaca basmalah isti'azah ketika masuk. Ketiga, tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Keempat, jika sedang berada di perjalanan, maka tidak boleh melakukannya di jalan atau di bawah teduhan. Kelima, tidak kencing berdiri kecuali jika aman dari percikan. Keenam, wajib membersihkan najis yang ada di organ pembuangan dengan air atau dengan benda keras lainnya, asal bukan benda yang dihormati. Ketujuh, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan keluar dengan kaki kanan. Sunnah-sunnah bersuci fitrah. Meskipun disebut sebagai sunnah fitrah, pada dasarnya tidak semua sunnah fitrah memiliki hukum sunnah. Sebagian sunnah fitrah juga ada yang masuk dalam perkara sangat dianjurkan hingga wajib. Yang pertama, khitan. Khitan merupakan salah satu bentuk sunnah fitrah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki. Kedua, mencukur bulu kemaluan istihdad. Penggunaan istilah tersebut digunakan karena saat mencukur bulu kemaluan biasanya dilakukan dengan sesuatu yang tajam seperti pisau cukur. Berikutnya atau yang ketiga, memotong kumis dan merapikannya. Seorang muslim sebaiknya memotong kumis dan merapikannya. Yang keempat, memotong kuku. Memotong kuku juga merupakan salah satu sunnah fitrah yang sangat dianjurkan. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. Sunnah fitrah selanjutnya adalah dengan menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di lipatan kulit.
Kesimpulannya, Islam mengajarkan kita untuk hidup sehat dan bersih dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Maka dari situ, Allah dan Rasulullah memberikan perintah melalui Al-Quran dan hadis. Tata cara hidup bersih dan sehat sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk berhati-hati dalam kebersihan karena akan menentukan diterima atau tidaknya suatu amalan karena ada suatu yang tidak bersih. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.